di Kabupaten Sidrap di Provinsi Sulawesi Selatan. Operasi dan maintenance dilakukan di setiap bagian unit pembangkit untuk memastikan setiap peralatan berfungsi dengan Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga, seperti PLTU dan PLTB. Untuk PLTU sendiri merupakan pembangkit listrik tenaga uap, sedangkan PLTB adalah pembangkit listrik tenaga bayu. Meski sama-sama sebagai pembangkit listrik, keduanya juga memiliki perbedaan loh. Nah, untuk itu Mimin akan bahas hal tersebut. Penasaran kan apa saja? Gak usah lama-lama, berikut ini adalah perbandingan PLTU versus PLTB. Sejarah. Pertama-tama kita akan bahas sejarah dari PLTU dulu nih guys. Sejarah pembangkit listrik tenaga uap diawali dengan perbaikan yang dilakukan oleh James Watt pada abad ke-18 terhadap mesin uap reciprocating yang digunakan sebagai sumber tenaga mekanik. Selanjutnya pada tahun 1882, pusat pembangkit listrik komersil pertama berdiri di New York, London yang menggunakan mesin uap. Kemudian di tahun 1920, semua stasiun pusat yang memiliki kapasitas listrik lebih besar beberapa kilowatt menggunakan tenaga turbin sebagai penggerak utamanya. Alasannya karena ukuran generator yang terus bertambah sehingga turbin dipilih untuk alasan efisiensi yang lebih baik dan harga produksi yang lebih murah. Sementara untuk pembangkit listrik tenaga bayu, pada hakikatnya mengkonversi energi dari pergerakan angin menjadi listrik melalui turbin angin atau kincir angin. Penggunaan turbin angin sebagai pembangkit listrik pertama kali ditemukan di Skotlandia pada tahun 1887. Kemudian seorang sarjana bernama James Byrd menggunakan turbin angin tersebut untuk diisi baterai yang kemudian berfungsi sebagai penerangan rumah. Tidak sampai di situ, seorang ilmuwan Amerika Charles F. Brush mengembangkan turbin otomatis tersebut untuk menghasilkan listrik. Perkembangannya pun semakin pesat hingga tahun 1900. Perkembangan turbin angin modern dimulai pada tahun 1931 yang diawali dengan pembangunan kincir di Yalta, Uni Soviet. Setelah membahas sejarahnya, kira-kira gimana ya cara kerja pembangkit listrik tersebut? Nah, untuk cara kerja dari pembangkit listrik tenaga bayu akan dimulai ketika ada pergerakan angin yang memutar pada turbin. Nah, perlu diketahui turbin angin ini memiliki prinsip kerja yang berbeda dengan kipas angin. Energi angin akan menggerakkan blade dan secara otomatis akan memutar rotor yang terletak pada generator. Kemudian generator akan mengubah energi gerak dari angin tersebut menjadi energi listrik yang terjadi karena medan elektromagnetik. Pada bagian poros yang ada di dalam generator terdapat material ferromagnetik permanen. Saat turbin berputar, poros juga akan ikut berputar sehingga membuat perubahan flux magnetik pada stator yang merupakan kumparan kawat berbentuk loop. Nah, disitulah dihasilkan tegangan dan arus listrik. Kemudian energi listrik tersebut akan tersimpan di dalam baterai. Sementara untuk PLTU, cara kerja pembangkit tenaga listrik dimulai dengan air yang dipanaskan dalam boiler. Lalu air tersebut dimasukkan ke dalam deaerator untuk menghilangkan oksigen. Selanjutnya air ini akan dipompa oleh boiler feed, water pump, dan masuk ke dalam economizer. Air ini akan dialirkan ke pipa untuk dipanaskan pada tube boiler. Pada tahap ini air akan dipanaskan hingga menghasilkan uap air. Kemudian uap air dikumpulkan kembali pada steam drum, yang lebih dulu dipanaskan pada superheater untuk menjadi uap kering bertekanan tinggi. Selanjutnya uap ini digunakan untuk menggerakkan turbin. Hasil dari putaran poros turbin kemudian memutar poros generator yang dihubungkan dengan coupling. Nah, dari putaran ini barulah dihasilkan energi listrik. Setelah melihat cara kerjanya, kira-kira kelebihan dari pembangkit listrik ini apa ya? Nah, sebagai salah satu sistem penyedia listrik yang paling banyak digunakan di Indonesia, PLTU juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu memiliki harga yang terjangkau karena energi yang bersumber dari batu bara yang memiliki harga terjangkau. Harga batu bara pun jauh lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar tenaga angin, biomasa, maupun surya. Kelebihan selanjutnya dapat bekerja secara berkelanjutan selama 24 jam. Jumlah cadangan batu bara di Indonesia sampai saat ini masih sangat berlimpah. Sehingga untuk kedepannya pembangkit listrik ini masih dapat bekerja secara optimal. Batu bara juga memiliki sifat yang mudah terbakar, sehingga cepat menghasilkan energi panas untuk penguapan. Sebagai penghasil batu bara, Indonesia dapat menggunakan bahan bakar tersebut tanpa perlu impor dan bergantung pada negara lain. Berbeda dengan pembangkit listrik tenaga uap, PLTB sendiri merupakan salah satu energi alternatif untuk membangkitkan listrik.
Tentu sumber pembangkit ini memiliki keunggulan dibanding pembangkit listrik lainnya. Antara lain merupakan sumber energi terbaru sehingga tidak akan pernah habis. Sebagai sumber energi yang memiliki sifat jangka panjang, tentu angin bisa diandalkan selamanya. Tenaga angin juga menghasilkan emisi sehingga minim menghasilkan hujan asam maupun gas rumah kaca. Tidak hanya itu, tenaga angin juga jauh lebih ramah lingkungan dan terbarukan. Space yang dibutuhkan pun relatif kecil jika dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis lainnya. Meski memiliki keuntungan dibandingkan pembangkit listrik lain, ternyata pembangkit listrik ini juga memiliki kekurangan loh. Meskipun merupakan sumber energi terbarukan, tetapi pembangkit listrik tenaga angin bersifat tak mudah untuk diprediksi. Hal tersebut sama seperti tenaga surya, walaupun tak terbatas, namun kurang bisa untuk diandalkan saat-saat tertentu. Pembangunan pembangkit listrik juga memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu, pembangunannya juga harus jauh dari sumber beban, serta memerlukan transmisi biaya tinggi. Pembangkit listrik ini juga memberikan ancaman bagi kehidupan di alam liar. Misalnya burung yang terbang bebas, bisa saja terluka ataupun terbunuh apabila terbang ke arah turbin tersebut. Tidak hanya itu, pembangkit listrik tenaga angin juga membutuhkan jumlah turbin yang cukup banyak. Sedangkan kebutuhan tersebut harus sebanding dengan pembangkit bertenaga fosil. Sementara PLTU terdapat beberapa kekurangan dari isu lingkungan yang merupakan sisi yang perlu dikritisi dari pembangkit listrik ini, yaitu pembakaran batu bara yang menghasilkan zat yang berbahaya bagi kesehatan seperti sulfur dioksida. Efek paling buruk dari kontaminasi zat tersebut adalah penyakit pernafasan jika pembakaran dari batu bara tidak terkontrol. Pembangkit listrik ini juga dinilai tak ramah bagi flora dan fauna yang ada di sekitar pembangkit. Limbah dari pembangkit listrik ini juga dapat mencemari perairan penduduk yang berada di sekitarnya. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tadi, di Indonesia sendiri pembangkit listrik dibagi di beberapa tempat di Indonesia. Gimana saja ya? Nah, di Indonesia tercatat sekitar 54 pembangkit listrik tenaga uap yang berada di Indonesia. Mulai dari Cikarang, Semarang, Cilacap, Banten, Bangka Belitung, hingga Riau. Kegiatan operasi dan maintenance dilakukan di setiap bagian unit pembangkit untuk memastikan setiap peralatan berfungsi. Untuk lokasi terbesar PLTU di Indonesia berada di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Total kapasitas produksinya sebesar 46.000 MW. Sedangkan lokasi pembangkit listrik tenaga bayu berada di Sidrap JNE Ponto dan Nusa Penida. Namun sayang, pembangkit listrik tenaga uap yang berada di Nusa Penida terbengkalai dan rusak. Terlepas dari situ, PLTB terbesar di Indonesia berada di Sidrap yang terletak di Lainungan dan Mati Rotasi, Watangpulu, Kabupaten Sidendreng Rapang, Sulawesi Selatan. Ada di Kabupaten Sidrap di Provinsi Sulawesi Selatan. PLTB tersebut memiliki kapasitas sebesar 75 MW dengan turbin 30 dan masing-masing pelat berkapasitas 2,5 MW. Semoga ulasan tadi bisa menambah wawasan kalian ya. So, nextnya kita bakal bahas apa lagi ya? Komen di bawah dong. Thank you, Update Lovers!